Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Fahri Husaini dari Prodi Akuntansi. Ingin menjelaskan tentang pernikahan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang telah diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan untuk menyalurkan hawa nafsu seks yang disahkan oleh agama Islam. Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya. Begitu juga kebutuhan biologis yang sebenarnya juga harus dipenuhi. Maka tak jarang bila orang yang sudah dewasa ingin cepat-cepat melaksanakan pernikahan. Islam mencariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan rasa gembira. Lalu, apa sih pengertian dari pernikahan itu dan apa dasar-dasar dari pernikahan itu sendiri? Yang pertama, lafaz nikah mengandung 3 macam pengertian. Menurut bahasa, nikah adalah al-damu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul atau saling memasuki. Lalu menurut ahli usul, nikah berarti yang pertama menurut aslinya berarti setubuh, dan secara metaforik ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan juga wanita. Yang kedua, ahli usul Syafi'iyah mengatakan nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majasi ialah bersetubuh. Lalu yang ketiga, menurut Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. Lalu sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu memperbolehkan suami menyetubuhi istrinya sendiri. Jadi bukan akad tamlik bin al-intifa. Lalu di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia, terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan juga istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal. Berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Ayat Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat dan rukun nikah. Yang pertama, menurut Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali 2 orang, saksi, dan sigat. Menurut Imam Malik, rukun nikah itu adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, dan juga sigat. Dan mahar atau mas kawin itu sendiri adalah hak wanita, karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja menikahinya. Sedangkan di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dengan syarat-syarat nikah, yang antara lain, yang pertama, calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal atau akil balik. Yang kedua, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Yang ketiga, harus ada mahar atau mas kawin yang sudah dijelaskan tadi. Yang keempat, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang sebagai saksi yang adil. Dan saksi itu harus laki-laki Islam yang merdeka. Yang kelima,
harus ada upacara ijab qabul. Dan yang keenam, sebagai tanda bahwa ia telah resmi terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka lebih baik diadakan walimah atau pesta pernikahan yang biasa kita sebut dengan kondangan. Lalu yang ketujuh, sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Al-Imran ayat 282, harus diadakan ilah an-nikah atau pendaftaran nikah kepada pejabat pencatat nikah. Setelah kita mengetahui syarat nikah, maka mari kita pelajari tentang hukum nikah. Yang pertama, hukum nikah bisa menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena itu juga menjauhkan dia dari perbuatan haram dan perbuatan haram wajib untuk dihindari. Yang kedua, itu sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah. Tapi lebih baik untuk menikah, karena nikah lebih utama daripada bertekun diri beribadah. Yang ketiga, haram bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan juga lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah. Lalu yang keempat, makruh menikah bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang kelima, mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Jadi pikirkan kembali hal ini sebelum kalian menikah. Sudahkah kalian layak untuk menikah? Lalu selanjutnya, hal-hal yang bisa membatalkan nikah. Antara lain, yang pertama, suami melakukan pernikahan sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan akad karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu sedang talak. Yang kedua, seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya. Yang ketiga, seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi. Lalu yang keempat, pernikahan dilakukan antara 2 orang yang punya hubungan darah, semenda dan sesusun sampai derajat tertentu. Yang kelima, istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Disebutkan keutamaan dalam menikah, oleh karenanya pernikahan merupakan ibadah. Kecintaan kita kepada istri atau suami dapat mendorong kita untuk membimbingnya pada kebaikan yang menghadirkan kecintaan Allah pada keluarga kita. Apabila Anda sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Jika tidak, jangan memaksa. Jadi menikahlah karena Allah, bukan karena gengsi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi nikah ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.